Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM yaitu Radio Successful Muslim Family dalam program mengenal dan mencintai keluarga Dami, di mana insyaallah kita akan mencoba mempelajari lebih dalam ya, untuk mengambil ibrah dan pelajaran juga teladan dari kisah-kisah ya orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW yang merupakan keluarga inti dari Rasulullah SAW. Tidak lupa kita baca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dicatat sebagai orang yang akan berbahagia bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di episode kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai sosok istri Rasulullah SAW di urutan yang ke-12 setelah Sayyidah Maimunah binti Al-Harith, yaitu sosok yang merupakan orang asing ya. Selain dari Sayyidah Safiyah ya binti Huyai yang merupakan orang Yahudi, ada lagi yang orang di luar Arab ya, yang menjadi istri Rasulullah, yaitu seorang wanita yang berasal dari Mesir ya, yang dikenal dengan nama Sayyidah Mariyah Al-Qibtiyah binti Syam'un. Jadi beliau adalah wanita di posisi atau di urutan ke-12 yang menjadi pendamping Rasulullah SAW. Kisahnya ya, setelah perjanjian Hudaybiyah yang merupakan salah satu isinya adalah gencatan bersenjata ya antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy Mekah, maka Rasulullah kemudian memanfaatkan masa kosongnya itu ya, bukan masa kosong sebetulnya, memanfaatkan jeda untuk pergi umrah di tahun yang akan datang, karena kan ketika itu mereka disuruh pulang dan baru diizinkan balik lagi ke Mekah tahun depan. Maka untuk menunggu dan menanti untuk umrah ya, karena di masa itu juga sudah ada perjanjian tidak ada peperangan, sehingga relatif situasinya ya dalam setahun lebih tenang begitu ya, lebih tenang karena kan ada gencatan senjata. Maka kemudian Rasulullah SAW memanfaatkan momen itu untuk memperluas jangkauan dakwah beliau ya. Maka kemudian beliau mengirim surat kepada raja-raja yang berkuasa ketika itu. Nah, tercatat ada beberapa orang raja yang menerima surat dari Rasulullah SAW ya, dengan respon yang beragam ya. Ada yang menolak, ada yang menolaknya baik-baik, ada yang menolaknya kasar ya, seperti Raja Persia yang mencabik-cabik ya surat dari Rasulullah.
maka kemudian Rasulullah menyumpahinya, sehingga kemudian kerajaannya juga hancur, ya, tercabik-cabik. Ada juga kemudian yang menerima, walaupun harus bersiasat, ya, dengan rakyatnya sendiri, yaitu Raja Najasyi. Beliau menerima tetapi kemudian menyembunyikan, ya, keislaman itu dari rakyatnya, ya, karena itu menjaga kemaslahatan bersama. Kemudian ada Raja Muqawqis, ya, Raja Muqawqis ini adalah penguasa Mesir. Kemudian ada Raja Kisra, ya, Persia, dan Raja Heraklius, yaitu penguasa Romawi. Nah, surat yang dikirim kepada para penguasa itu umumnya relatif sama bunyinya, ya. Bunyinya kurang lebih sama. Nah, ditemukan, ya, sebuah surat yang otentik, ya, surat dari Rasulullah SAW dengan stempel kerasulannya, ya, yang ditujukan kepada Raja Muqawqis, ya, Raja Muqawqis. Rasulullah SAW mempercayakan salah seorang sahabat beliau yang bernama Hatib bin Abu Balta'ah, ya, untuk mengirimkan surat itu ke Mesir, ya, ke Raja Muqawqis. Isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadir Rasulullah ila Muqawqis azimul Qibti. Salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd, fa inni ad'uka bi da'watil Islam. Aslim taslim yu'takallahu ajruka min marrataini. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya, dari Muhammad Rasulullah kepada Muqawqis, penguasa Qibti, yaitu Mesir. Ya, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Adapun setelahnya, ya, sesungguhnya aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuklah ke dalam agama Islam, maka engkau akan selamat dan Allah akan memberimu 2 pahala. Jika engkau menolak, maka engkau menanggung beban dosa orang-orang Mesir. Katakan, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu tali, pada satu kalimat yang tidak ada perselisihan di antara kami dan kamu, bahwa tidak ada yang kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ini potongan dari surah Al-Imran, ya, ayat yang ke-64 yang dikutip Rasulullah pada Raja Muqawqis. Nah, Raja Muqawqis menerima surat tersebut dengan penuh penghormatan, ta'zim, ya, karena ya, mungkin basicnya dia orang baik, ya. Lalu ia meminta kepada Hatib sebagai utusan Rasulullah untuk menjelaskan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala sifat-sifatnya. Nah, ketika Hatib menjelaskannya, ya, maka si raja ini, Raja Muqawqis, sadar bahwa yang mengirimkan surat itu adalah seorang Rasul, ya, utusan Tuhan. Namun dia tidak bersedia memenuhi ajakan Rasulullah. Nah, dia hormat tetapi dia tidak terima dengan ajakan untuk Islam, ya. Karena khawatir dari respon negatif masyarakat rakyatnya yang sangat dikenal fanatik, ya, berpegang teguh kepada agama nenek moyang mereka. Lalu sang raja kemudian memerintahkan pengawalnya untuk menuliskan surat balasan kepada Rasulullah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, untuk Muhammad bin Abdullah dari Muqawqis, penguasa Qibti, salam sejahtera bagi Anda. Adapun setelahnya, saya telah membaca surat Anda dan memahami apa yang tersirat di dalamnya serta terhadap apa yang Anda serukan. Saya telah mengetahui bahwa Anda adalah seorang nabi yang akan datang dan saya kira muncul di negeri Syam. Saya telah menerima utusan Anda dengan penuh penghormatan dan saya telah mengirimkan hadiah bersamanya 2 orang wanita sahaya yang memiliki kedudukan terhormat bagi penguasa Mesir.
Saya kirim juga pakaian dan kendaraan tunggangannya. Assalamun alaikum, ya, keselamatan bagimu. Lalu Raja Muqawqis memberikan surat tersebut kepada Hatib bin Abi Balta'ah dan meminta maaf, ya, tidak dapat memenuhi suruhan Rasulullah untuk berislam karena dirinya mempertimbangkan kaumnya yang sangat fanatik, ya, dengan agamanya. Ini sifat orang begitu ya, kalau sudah bicara agama susah sekali. Makanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah Hatib seraya membawa pemberian sang raja, yaitu dua orang sahaya yang bernama Maria dan saudara perempuan yang bernama Sirin. Nah, ada juga tambahannya 1000 miskal emas, ya, 20 baju yang sangat halus dari kerajinan Mesir, serta seekor keledai, madu dan kayu cendana. Nah, di tengah perjalanan pulang, Hatib menyampaikan misi Islam kepada dua sahaya terhormat ini, ya, yang merupakan hadiah Raja Muqawqis kepada Rasulullah. Ya. Setelah panjang lebar beliau sampaikan, keduanya tertarik dengan Islam dan akhirnya membukakan hatinya untuk menerima Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setibanya di Madinah, Hatib segera menemui Rasulullah dan menyampaikan semua pemberian Muqawqis kepada beliau. Dan Rasulullah menerima pemberian Raja Muqawqis tersebut dan memilih Maria menjadi miliknya dan kemudian menggaulinya dengan satu sebagai jariyah. Adapun saudarinya yaitu Sirin diberikan kepada Hasan bin Thabit, dan peristiwa ini menurut ahli sejarah terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Nah, awalnya Rasulullah menempatkan Sayyidah Maria ini di rumah Harithah bin An-Nu'man Al-Ansari di samping masjid. Namun karena hal itu mengundang kecemburuan istri-istri Rasulullah yang lain, terutama Sayyidah Aisyah, akhirnya kemudian Rasulullah memindahkannya ke sebuah rumah milik beliau, ya, di tepi kota Madinah yang bernama Aliyah. Di sanalah kemudian Rasulullah sering mengunjungi Sayyidah Maria Al-Qibti. Ya. Nah, kurang lebih setelah setahun setelah tinggal, ya, bersama Rasulullah SAW, datang berita gembira berupa kehamilan Sayyidah Maria. Rasulullah sangat gembira dengan peristiwa itu, sebab sejak wafatnya Sayyidah Khadijah, beliau tidak mendapatkan keturunan dari istri-istri yang telah beliau nikahi. Karenanya kemudian wajar jika beliau semakin mencintai Sayyidah Maria. Di sisi lain, hal tersebut juga semakin mengundang kecemburuan istri-istri Rasulullah yang lain terhadap Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Sayyidah Aisyah berkata, ya, tidak ada wanita yang paling aku cemburui, ini kata Sayyidah Aisyah, ya, selain Maria, karena dia cantik dan berambut ikal, sehingga Rasulullah sangat mencintainya. Pada awalnya beliau menempatkannya di rumah Harithah bin An-Nu'man Al-Ansari. Kami tinggal berdekatan dan Rasulullah sering berlama-lama bersamanya siang dan malam. Maka aku pun merasa terusik, ya, sehingga akhirnya Rasulullah memindahkan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ke Aliyah, dan beliau kemudian sering mengunjunginya. Hal itu terasa berat bagi kami. Kemudian Allah memberinya karunia anak, apa yang tidak kami dapatkan. Nah, ini pengakuan tulus, ya, dari sosok Sayyidah Aisyah tentang kedudukan Sayyidah Maria Al-Qibtiyah di sisi Rasulullah SAW. Kemudian pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, ya, tibalah saat melahirkan. Sayyidah Maria ini dibantu oleh seorang bidan bernama Sayyidah Salma Ummu Rafi, ya. Dan Sayyidah Maria kemudian dapat melahirkan seorang putra, ya, seorang anak laki-laki dengan selamat. Dan tentu Rasulullah SAW ketika itu sangat bergembira dengan hal tersebut. Lalu kemudian putra itu, ya, diberi nama ya, saking bergembiranya Rasulullah SAW dengan kelahiran putra ini, ya, putra beliau ini dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Nah, bidan yang membantu persalinan itu kemudian diberikan hadiah yang banyak. Nah, ini sisi kemanusiaan Rasulullah, ya. Nah, kita kan gitu ya, kalau udah seneng sama orang, hadiah kasih. Nah, ini sisi kemanusiaan. Sisi manusia Rasulullah SAW. Di samping memang beliau juga
memiliki sifat dermawan ya. Lalu kemudian Rasulullah segera menemui Sayyidah Maryah ya. Dan atas kelahiran putranya ini, maka Rasulullah SAW kemudian memerdekakan Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah dari statusnya sebagai seorang jariyah ya, atau sebagai seorang hamba sahaya. Ya, setelah itu kemudian beliau menggendong sang bayi dengan penuh sukacita. Ya, kemudian beliau memberi nama ya, putranya ini ya, dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah ini dengan nama kakek beliau, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian putra beliau ini beri nama Ibrahim ya. Jadi mengambil nama kakek. Nah, ini juga menjadi sebuah kebiasaan ya di masyarakat Arab, memberikan nama anak kadang-kadang nama kakeknya. Makanya kalau kita lihat literatur ya, nama-nama ulama-ulama kita lah ya, misalnya itu namanya ngulang-ulang aja ya. Muhammad bin Hasan bin Ali ya, bin Hasan gitu ya. Ja'far misalnya gitu. Atau coba lihat deh, dia pasti ngulang-ulang. Nah, itu nama kakek-kakeknya itu dipakai ke anak-anaknya. Ya, karena memang mengikut ya bagian dari mencintai Rasulullah dan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau memberikan nama putranya itu nama kakeknya. Nah, saya punya teman ya, orang Mesir ya. Beliau kebetulan dokter gigi ya, dentis lulusan Al-Azhar Kairo. Orang Mesir ya. Jadi saya akrab ya, saya biasa panggil beliau namanya Dr. Gamal ya, Dr. Gamal. Waktu kuliah dulu di UTM Malaysia. Jadi dia Dr. Gamal ini satu ketika menunjukkan paspornya. Saya nunjukin paspor saya, paspor Indonesia, dia nunjukin paspor dia, paspor Mesir. Saya lihat namanya itu tiga nama Muhammad, jadi ditulis di situ Muhammad Gamal. Jadi namanya itu begitu, Muhammad Gamal. Saya bilang kok bisa begini namanya? Iya, nama saya itu Muhammad katanya. Nama bapak saya Muhammad juga itu kan. Nah, nama kakek saya itu Muhammad Gamal. Nah, saya lebih suka dipanggil dengan sebutan nama kakek saya, Mr. Gamal ya. Jadi itu tadi ya, bahwa nama kakeknya Muhammad begitu, maka nama cucunya ya sama bapaknya itu dikasih nama kakeknya, itu Muhammad. Itu menjadi sebuah kebiasaan dan bagian dari kecintaan kaum muslimin ya, para ulama kita kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnah atau kebiasaan Rasulullah. Ini tentu bukan sebuah yang satu yang diwajibkan ya. Tidak, tetapi ini hanya bentuk kecintaan ya, orang-orang dulu ya, kepada Rasulullah SAW mengikuti apa yang beliau lakukan. Nah, sejak itu kemudian ya, ketika Rasulullah SAW memberi nama putra beliau itu Ibrahim, nah para wanita di kota Mekah ya, kaum muslimah ketika itu kemudian berlomba-lomba ingin menyusui Ibrahim. Nah, ya. Yalah anak Rasulullah gitu loh. Dan ketika itu memang jadi tradisi ya, bagi bangsa Arab ya, menyusukan anak-anak mereka kepada wanita lain, gitu ya, untuk memenuhi gizi ya, untuk memenuhi kemudian karena kan bayi itu minuman makanan pertamanya kan ASI ya, dan ASI ini secara psikologi juga sangat berpengaruh, memiliki ada ikatan lah ya. Makanya orang yang menyusukan bayi orang lain kemudian menjadi mahram, menjadi mahram ya, ada ikatan psikologi lah. Nah, sejak saat itu kemudian Sayyidah Maryah juga dikenal dengan kunyah atau panggilannya ya, yaitu Ummu Ibrahim. Dengan demikian Sayyidah Maryah menjadi istri Rasulullah SAW yang diberi keturunan selain dari Sayyidah Khadijah binti
Khuwailid radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Khadijah punya 6. 5 ya maaf. 5 ya. Dan kemudian dari Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Khadijah ada 5 ya. 6 ya, 6 maaf, ada 6 ya, ada 6 putra dan putri yang diberikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW ya, dari rahimnya. Kemudian dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah 1 orang. Nah, sementara istri-istri Rasulullah SAW yang lainnya ya di dalam sejarah ya tidak kemudian memberikan keturunan kepada Rasulullah SAW, termasuklah Sayyidah Aisyah ya. Yang dinikahi dengan status masih gadis ya. Dan itu kemudian menjadi catatan tersendiri ya bagi Sayyidah Aisyah, bahwa memang beliau tidak diizinkan Allah ya untuk memberikan keturunan ya, atau putra dari Rasulullah SAW. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, di dalam sejarahnya ternyata ada hubungan yang erat antara sosok Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dengan Sayyidah Hajar Ummu Ismail ya. Sebagaimana kita ketahui ya, Nabi Allah Ibrahim punya seorang istri ya yang merupakan moyang ya bagi bangsa Arab itu. Putranya yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka usut ternyata antara Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dengan Sayyidah Hajar Ummu Ismail ya, istri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang jelas ya keduanya berasal dari Mesir. Sayyidah Maria dari Mesir, kemudian Sayyidah Hajar Ummu Ismail ya, istri Nabi Allah Ibrahim juga sejarahnya dari Mesir. Nabi Ibrahim kan orang Palestina ya. Sementara ternyata Sayyidah Hajar ini juga berasal dari Mesir. Dan keduanya juga berasal dari sahaya. Ya. Dalam tanda kutip budak ya. Statusnya jariyah ya. Ummu Hajar, Sayyidah Ummu Ismail itu Sayyidah Hajar ya Ummu Ismail itu jariyah yang diberikan atau kepunyaan dari Sayyidah Sarah ya, istri Nabi Allah Ibrahim. Yang kemudian ketika melihat memang beliau belum dianugerahi keturunan juga, sementara Nabi Allah terus berdoa kepada Allah minta diberikan keturunan, maka kemudian Sayyidah Sarah dengan sukarela menyerahkan ya, Sayyidah Hajar yang merupakan sahayanya ya, asistennya ya, budaknya begitu, untuk kemudian digauli oleh Nabi Allah Ibrahim dengan harapan ada keturunan ya. Lalu kemudian ternyata Sayyidah Maria juga sama ya, sama-sama dari Mesir dan sama-sama ketika itu statusnya adalah sahaya. Nah, jika Sayyidah Hajar adalah budak yang diberikan Raja Mesir kepada Sarah, nah kemudian Sarah mengizinkan suaminya Nabi Allah Ibrahim AS untuk menggaulinya, maka Maria Al-Qibtiyah adalah sahaya Raja Muqawqis yang dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya yaitu Sayyidah Maria dengan Sayyidah Hajar Ummu Ismail juga Allah berikan karunia berupa keturunan. Nah, jika Sayyidah Hajar Allah berikan keturunan bernama Ismail alaihissalam ya, dan dari keturunan Ismail alaihissalam lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Maria Al-Qibtiyah Allah berikan keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung seorang putra yang bernama Ibrahim. Jadi sebetulnya alasan Rasulullah memberi nama putra beliau Ibrahim memang terkait dengan sejarah atau status Sayyidah Maria Al-Qibtiyah itu dengan kesamanya dengan kakek beliau ya, kakek moyang beliau itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian ya, dari situ ya, para ahli sejarah mencatat inilah salah satu keistimewaan dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah.
Nah, karenanya kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabatnya apabila nanti kaum muslimin berhasil mendudukan negeri Mesir, ya, agar mereka memperlakukan penduduk negeri Mesir itu dengan baik. Ya. Beliau bersabda, kalian akan menundukkan negeri Mesir, negeri yang dikenal sebagai Qirat. Jika kalian berhasil menundukkannya, perlakukanlah penduduknya dengan baik, karena mereka memiliki hak keamanan dan hak kekerabatan. Nah, atau dalam riwayat ini disebutkan hak keamanan dan hak perbesanan, yaitu mengingat status itu tadi, ya. Nabi Allah Ibrahim berbesan dengan orang Mesir, dan Rasulullah SAW juga berbesan dengan orang Mesir. Makanya ketika salah satu nubuahnya beliau menyaksikan kaum muslimin akan menundukkan Mesir, jadi beliau berwasiat kepada sahabat, perlakukan penduduk Mesir dengan baik. Nah, ya, kalau bicara kebiasaan, kaum muslimin memang sudah memegang kebiasaan itu, ya, memperlakukan siapapun, ya, wilayah-wilayah yang kemudian dibebaskan, ya, dari kekufuran, ya, dengan kebaikan. Nah, tetapi pada kasus ini Mesir ini Rasulullah berikan wasiat khusus, nggak boleh dilanggar, ya. Dan ini sebetulnya menjadi keistimewaan juga, ya, bagi penduduk Mesir, bahwa Rasulullah SAW memberikan jaminan atau hak, ya, keamanan dan perbesanan. Dan bisa jadi ini juga yang kemudian membuat bangsa, dari cerita, ya, dari teman saya Dr. Gamal itu, orang Arab itu jealous sama kami gitu. Kenapa, Mr. Gamal? Ya, iyalah, kita ini ada hak, ya. Ada disebut Rasulullah diberikan wasiat khusus, ya, kepada para sahabat agar kita diperlakukan dengan baik. Nah, makanya orang-orang Arab tuh kalau memanggil kami, anak Mesir, gitu, ngomongnya gitu, ini nggak respect gitu, ya. Bisa jadi, ya, itu, ya, betul juga kata beliau, ya. Tetapi ya memang begitulah ungkapan Rasulullah SAW. Nah, mereka, ya, orang-orang Mesir ini memiliki hak keamanan atau perbesanan karena memang seorang putra, ya, Rasulullah SAW bernama Ibrahim berasal dari wanita Mesir yang bernama Maria, ya. Dan mereka mendapatkan hak kekerabatan karena memang silsilah keturunan Rasulullah juga berasal dari seorang wanita yang berasal dari Mesir, yaitu Sayyidah Hajar, ya, ibunda Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan ini terkait dengan hal ini bisa dilihat, ya, penjelasannya di kitab Syarah Muslim, ya, oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, ucapan Rasulullah SAW ini kemudian merupakan nubuah dan terbukti 9 tahun, ya, kemudian setelah beliau mengatakan itu, 9 tahun setelah beliau wafat, ya. Jadi setelah beliau wafat, kemudian 9 tahun setelah itu, pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Sayyidina Amr bin As berhasil menundukkan Mesir, dan wasiat Rasulullah ini kemudian dipegang oleh Sayyidina Amr bin As dan juga para penguasa setelah itu untuk memperlakukan penduduk Mesir, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, meskipun Rasulullah SAW menaruh harapan terhadap putranya dari Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, ya, yaitu Ibrahim, ya, dan memberikan kasih sayang sepenuhnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain sesuai dengan hikmah yang dimiliki, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qadarullah ketika Ibrahim berusia 2 tahun, ini lagi lucu-lucunya, ya, 2 tahun. Kalau anak saya itu umur 2 tahun, ya, sudah mulai belajar lari, ya. Umur 1 tahun jalan, ya. Udah 2 tahun itu udah lagi lari-larinya. Kalau kita pulang itu dari kerja, dari mana-mana sampai rumah tuh dia akan lari, ya, lari menyambut kita. Itu lucu-lucunya anak-anak. Nah, dan ketika itu Ibrahim, ya, putra Rasulullah SAW dalam usia segitu tuh, lagi lucu-lucunya. Dan ternyata, ya, ketika berusia 2 tahun, Ibrahim kemudian menderita sakit keras. Sang ibu sangat sedih, ya, melihat keadaannya yang terus memburuk. Lalu kemudian dia memanggil saudara perempuannya yang bernama Sirin untuk menemani menjaganya.
Maka Rasulullah SAW kemudian datang menjenguknya dengan kerisauan yang sangat dalam. Digendongnya sang anak Ibrahim dengan penuh kasih sayang dan penuh dengan harapan kesembuhan. Bisa ya kita rasakan secara psikologi gimana kondisi Rasulullah ketika itu. Ya, putra harapannya, karena memang tidak ada putra yang beliau miliki ya setelah wafatnya putra-putra beliau dari Sayyidah Khadijah ya. Maka Rasulullah kemudian menggendong ya Ibrahim ini dengan penuh kasih sayang dan berharap Allah memberikan kesembuhan ya. Nah, air mata Rasulullah SAW bercucuran melihat sang anak menghadapi sakaratul maut. Namun takdir Allah telah ditetapkan pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah. Akhirnya Ibrahim ya, putra Rasulullah SAW menghembuskan nafas yang terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya itulah kehendak Allah. Dan di satu sisi ini juga menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa Rasulullah SAW juga tunduk kepada Allah gitu ya, dalam berbagai hal. Nah, makanya ya disinilah ya sisi keutamaan Rasulullah SAW. Kalau berbicara doa, ya berbicara doa, ya doa Rasulullah itu kan tidak tertolak. Tapi dalam hal ini tidaklah kemudian Rasulullah menjadi gimana-gimana itu. Karena dia tahu ya semuanya adalah kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, bukan kepada beliau ya sebagai seorang nabi dan utusan. Nah, itu. Dan tentu saja ya sahabat Idrim yang dirahmati Allah, kewafatan Ibrahim putra Rasulullah SAW ini membuat Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah tenggelam di dalam kesedihan yang mendalam bersama dengan Rasulullah SAW. Air mata kesedihan tak terbendung ya. Sehingga kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya, yang ketika itu menemani Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah ya, apakah engkau menangis? Rasulullah kemudian menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya ini maksudnya air mata yang menetes ini, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ini adalah kasih sayang ya. Ini adalah kasih sayang. Kemudian beliau meneruskan dengan berkata, sesungguhnya mata ini bercucuran dan hati ini bersedih. Tetapi kita, kata Rasulullah, tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang membuat Tuhan kita ridho. Sungguh berpisah dengan wahai Ibrahim membuat kami sangat sedih. Ini ungkapan jujur Rasulullah SAW kepada sahabat beliau tentang perasaannya tentang putra beliau, tentang kewafatan putra beliau. Jadi ilustrasinya adalah Rasulullah SAW betul-betul bersedih atas wafatnya putra beliau. Tetapi kemudian beliau punya catatan, ya, sesedih apapun yang beliau rasakan atas meninggalnya sang putra, beliau mengatakan. Ya. Jadi kenapa Sayyidina Abdurrahman bin Auf bertanya sedemikian rupa? Karena bagi dia satu yang apa ya? Sepertinya tidak layak gitu, karena ya Rasulullah kan ya orang yang dekat dengan Allah begitu. Ya tentu mungkin ya bisa saja si Abdurrahman berpikir ya Rasulullah kan mesti tahulah rahasia ini gitu. Dan kenapa mesti sedih begitu. Kan tahu ini kehendak Allah bla 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 gitu ya. Yang ujung-ujungnya adalah ya kebaikan juga begitu. Tapi kenapa Rasulullah bersedih ya? Maka Rasulullah menjelaskan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini kasih sayang, saking sayangnya saya, gitu. Bukan karena apa-apa, gitu. Saya punya sifat penyayang, gitu. Sehingga kemudian air mata ini keluar. Dan kemudian beliau mengatakan, ya, mata ini berurai air mata, ya berurai air mata, kemudian hati ini sedih, tetapi lisan kita, kata Rasulullah, tidak boleh mengucapkan sesuatu kecuali ucapan itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Nah ini kemudian menjadi sebuah catatan bagi kita ya sahabat iDream ya, kalau ada misalnya nih ya
kita menghadiri ziarah, ya, ada apa namanya kan, ziarah apa namanya, kalau orang Betawi bilang ngelawat, ya, takziah, ya, kepada orang yang mengalami musibah meninggalnya anak, ya. Kemudian dia menangis, jangan dilarang-larang. Jangan nangis, jangan, nggak boleh, ya. Itu normal manusiawi. Rasulullah dulu nangis. Tapi yang penting diingatkan, sabar, ya. Ucapkan kata-kata yang baik, jangan suuzon kepada Allah, ya. Jangan ucapkan kata-kata yang membuat Allah murka, ya. Dengan kalimat-kalimat kesyirikan misalnya, mempersoalkan dan sebagainya. Tetaplah ucapkan kalimat-kalimat yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Itu aja yang perlu diingatkan. Nangisnya jangan dilarang-larang, gitu. Malah kalau kata saya bagus, ya, nangis ketika itu daripada kemudian nanti dipendam-pendam, ditahan-tahan, ujung-ujungnya stresnya lama, ya. Move on-nya lama. Karena nggak terluahkan begitu, ya. Tapi kalau terluahkan ketika itu juga, ya, kesedihan itu yang ditumpahkan semua kesedihan itu dengan tangisan, maka insya Allah kesananya jalannya lebih ringan. Nah, gitu. Nah, kemudian, ya, Rasulullah SAW mengurus jenazah Ibrahim, memandikannya, ya, dan mengafaninya. Lalu kemudian beliau menguburkannya di pemakaman Baqi di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan saat itu bertepatan dengan sebuah peristiwa alam yang disebut dengan gerhana matahari, ya. Nah, jadi kebetulan ketika Ibrahim, ya, putra Rasulullah SAW wafat, ya, kemudian terjadilah gerhana matahari. Gelap, gitu, ya. Gelap. Maka kemudian, ya, orang-orang, ya, ketika itu sahabat-sahabat Rasulullah punya kesimpulan, waduh, ya, matahari itu sampai gerhana ini, ya, gara-gara putra Rasulullah SAW Ibrahim wafat. Lihat tuh, sampai matahari aja bersedih, begitu, ya, ceritanya. Nah, ketika cerita-cerita itu sampai ke telinga Rasulullah SAW, beliau kemudian bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau kehidupan seseorang. Nah, ini Rasulullah menegaskan agar jangan kemudian terjadi kesyirikan, ya, dan kemusyrikan. Ya, manalah tahu nanti, gitu, ya, setelah Rasulullah wafat, ya, kemudian ada seseorang yang lahir begitu, terus kelahirannya, di hari kelahirannya ada gerhana. Nah, nanti orang ini akan dikultuskan ini, ya. Maka Rasulullah kemudian menghapuskan itu, ya, menegaskan gerhana matahari tidak terkait dengan kelahiran dan kematian seseorang, karena gerhana matahari adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian menyaksikannya, berdoalah kepada Allah, lalu bertakbirlah, salatlah, dan bersedekahlah. Nah, mungkin ini yang kemudian yang kita lakukan ketika terjadi gerhana, ya, baik matahari maupun bulan. Biasanya cerita-cerita ini, ya, muncul salah satunya diangkat ketika khutbah, ya, khutbah setelah sholat gerhana. Nah, sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, 2 tahun setelah wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW, ya, setelah itu kemudian Sayyidah Maria Al-Qibtiyah hidup menyendiri, ya, menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Hanya saudaranya yaitu Sirin yang sering menemuinya dan berbincang-bincang dengannya. Jadi 2 tahun setelah wafatnya Ibrahim, lalu kemudian Rasulullah SAW juga wafat. Ya, kebayang nggak tuh kesedihannya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah? Ya, hari ini putranya wafat, yang sangat dicintainya, sangat sedih. 2 tahun kemudian suami tercintanya wafat. Maka kemudian wajar, ya, ketika itu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah lebih memilih hidup menyendiri, menghindar dari hiruk-pikuk kehidupan dunia. Nah, hanya istri, ya, adik saudaranya itu, ya, yang kemudian sering menemuinya. Maka, ya, diriwayatkan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semasa menjadi khalifah, ya, itu menanggung biaya hidup Sayyidah Maria Al-Qibtiyah hingga beliau wafat. Hal tersebut kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai khalifah penerusnya hingga tahun ke-16 Hijriah.
Dan 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Maria Al-Qibtiyah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah kemudian menghembuskan nafas yang terakhir. Sayyidina Umar bin Khattab kemudian memerintahkan masyarakat untuk ikut melaksanakan dan menguburkan jenazahnya. Maka kemudian berduyun-duyunlah orang mensolatkannya, lalu menguburkannya di pekuburan Baqi bersama dengan istri-istri Rasulullah SAW yang telah mendahulunya. Adapun sejarah kelahirannya memang tidak terdapat catatan-catatan yang valid ya tentang tanggal berapa sebetulnya Sayyidah Maria Al-Qibtiyah lahir, sehingga agak susah menentukan usia ya, berapa usia Sayyidah Maria Al-Qibtiyah ketika wafat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, apa hikmah dibalik kisah pernikahan antara Sayyidah Maria Al-Qibtiyah dengan Rasulullah SAW? Yang pertama, kekhawatiran akan kehilangan dunia dapat menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran walaupun dia mengetahui bahwa itu merupakan kebenaran, seperti yang dilakukan Maukukis, ya, Maukukis. Karena cintanya kepada dunia, kemudian ya Islam dia tolak. Para sahabat meneladani Nabi yang bersemangat ya untuk menyampaikan ajaran Islam dan mengajak orang untuk masuk Islam, sebagian dilakukan oleh Hatib ya. Ya, ditugaskan Rasulullah untuk menemui Raja Mukaukis, lalu kemudian ditolak, lalu kemudian pulang ada perempuan 2 orang. Wah, semangat Hatib ini menyampaikan Islam kepada kedua orang ini. Ya, sehingga kemudian keduanya menjadi seorang muslim. Ini juga menjadi sebuah hikmah ya. Nah, Mesir memiliki tempat tersendiri di hati Rasulullah dari sisi silsilah keturunan maupun juga perbesanan. Ini juga harus kita ketahui ya, hormatilah orang-orang Mesir karena kita menghormati Rasulullah SAW. Islam tidak mengajarkan untuk meyakini sesuatu berdasarkan khurafat, tetapi harus berdasarkan ilmu, sebagaimana yang terjadi ketika wafatnya Ibrahim ya, dengan terjadinya gerhana matahari. Kasih sayang Rasulullah terhadap putra-putrinya sangat besar, dan kemudian ini patut kita teladani. Nah, inilah ibrah dan hikmah di balik kisah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin ini pamit undur. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.